Ketika kita mengatakan kita sebagai seorang Muslim, maka tentu pikiran kita akan terlintas di dalamnya tentang bagaimana seseorang baru dikatakan beragama Islam. Tidak akan berbeda pandangan siapapun bahawa keislaman itu diawali dengan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun kalau kita mencoba bertanya lagi sampai di mana kalimat syahadat itu menjadi bahagian dari keyakinan yang ada di dalam qalbu, di sinilah pertanyaan itu mulai mendapat jawaban yang berbeda-beda. Terkadang jawaban itu lahir dari kejujuran akan rasa yang ada di dalam kalbu kita dengan segala kekurangan kita selama ini. Tapi tidak sedikit juga yang menjawab dengan membohongi diri sendiri. Sebenarnya kesaksian yang dia katakan bahwa la ilaha illallah itu merupakan suatu keyakinannya, namun di dalam sikap dan perilaku tidak sedikit perbuatan-perbuatan yang tidak bersesuaian dengan kalimat tersebut. Begitu juga ketika dia bersaksi adalah Muhammad adalah Rasulullah, tidak sedikit di antara orang yang sering dan mudah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebenarnya dia masih ragu dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Jumaat dalam kajian sirah nabawiyah kita berbicara tentang keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib. Cerita itu populer, berkembang di mana-mana. Bahwa Hamzah pada mulanya menyatakan syahadatnya di hadapan kaum musyrikin, terutama di hadapan Abu Jahal yang baru saja mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Hamzah tidak ada di dekat Nabi. Hamzah ketika mendapatkan laporan dari wanita yang merupakan budak dari Abdullah bin Jud'an bahwa Abu Jahal memaki anak saudaranya, mencelanya, bahkan melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan. Akhirnya Hamzah karena terbawa emosi, dan tentu itu didorong oleh apa? Emosional kekerabatan. Muhammad adalah anak saudaranya. Bahkan siapa saja yang membaca sirah nabawiyah akan bertemu bahawa Hamzah juga saudara sepersusuan Rasul karena jarak umur mereka tidak jauh berbeda. Nah, itulah yang mendorong Hamzah menghantamkan busur panahnya kepada Abu Jahal, kemudian mengatakan bahawa dia telah bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Semua orang yang membaca sirah ini akan mudah mengambil kesimpulan bahawa ucapan Hamzah itu boleh dikatakan terdorong oleh emosional. Kenapa? Anak saudaranya disinggung, keluarganya dilecehkan. Sebagai tokoh Makkah, bahkan terkenal dengan jagoan Makkah, siapa yang tidak kenal Hamzah yang sering disebut dengan pemburu singa? Orang takut berhadapan dengannya. Masa seorang Abu Jahal bersilantas angan saja melakukan perbuatan tidak wajar kepada anak saudaranya? Itulah analisa yang muncul ketika kita membaca pernyataan Hamzah di hadapan Abu Jahal. Tetapi kalau kita baca dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, kita temukan bahawa Hamzah berproses.
Ucapan yang telah terucap itu menjadi perenungan, bahkan masuk di dalam suatu peperangan batin, pergolakan jiwa, yang tentu kita mengetahui dan menyadari bahawa saat itu syaitan tentu tidak henti-hentinya membuat was-was di dalam diri Hamzah. Apakah yang dia ucapkan itu suatu kebenaran, sikap yang tepat, atau itu adalah keterlanjuran ngomong yang tidak benar, yang mesti harus dia ralat kembali. Perdebatan di dalam diri yang seperti itu dalam satu malam akhirnya berbuah dengan kerinduannya mendengarkan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang dia pagi hari sambil berkata, "Hadisni, bicaralah dengan saya. Laqad istahaitu, saya sangat rindu mendengarkan engkau menjelaskan dan berbicara dengan saya." Maka Rasul dzakarahu wa'adhahu, mengingatkan, memberikan peringatan, basyarahu wa khawwafahu, berikan oleh Nabi apa yang menjadi kabar gembira kalau dia memeluk Islam dan bertahan di dalam keislaman yang telah dia ucapkan, kalau betullah itu dia ucapkan saat ini. Kemudian berikutnya, apa akibat bagi orang yang menentang Islam? Akhirnya sampailah Hamzah pada kesimpulan, apa katanya? Ashhadu innaka la sadiqun syahadatas sidqi wal arifi. Aku bersaksi, sesungguhnya engkaulah wahai anak saudaraku sadiq, yang benar dalam perkara ini. Dan kesaksian saya ini syahadatus sidqi wal arif, kesaksian yang lahir dari apa? Dari kebenaran yang telah bersarang di dalam kalbu. Seolah-olah dia ingin menghapus catatan kemarin. Syahadat yang dia keluarkan itu hanya terbawa oleh emosional. Tapi hari ini di hadapan Rasul, syahadat yang dia keluarkan adalah syahadah minas sidq, kesaksian yang terlahir dari suatu kebenaran yang telah menjadi keyakinan. Wal arif, kalau kemarin syahadat yang dia ucapkan bukan keluar dari ma'rifah, dari pengenalan, pengetahuan tentang Islam, tetapi hari ini yang dia ucapkan di hadapan Rasul adalah syahadat al-arif, syahadat kesaksian yang lahir dari orang yang telah mengenal Islam. Bapak jemaah Jumat rahimakumullah, saya tidak berpesan panjang-panjang hari ini. Saya ingin mengatakan, syahadat yang kita ucapkan di dalam salat itu, apakah benar sudah terlahir dari sidq, dari kebenaran yang kita yakini di dalam kalbu kita, yang tidak ada keraguan lagi tentang Islam ini? Apakah syahadat itu telah lahir an ma'rifah, lahir dari pengenalan kita, pengetahuan kita tentang ajaran Islam yang kita katakan sebagai din, agama kita. Kalau kita katakan din, berarti kita berani untuk dituntut dengan ajaran ini. Karena din adalah dana yadinu, adalah sesuatu yang kita bersedia untuk kita jadikan sebagai alasan untuk menimbang kita kelak, menuntut kita. Kalau kita tidak jalankan din ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia sebagai ukuran untuk meminta pertanggungjawaban kita. Pertanggungjawaban kita bukan dari kata si fulan, kata si anu. Pertanggungjawaban kita tidak diukur dengan kesepakatan ini, dengan keputusan ini, tetapi yang akan dijadikan sebagai timbangan kelak, apakah kita betul-betul menjadi hamba Allah dalam kehidupan dunia adalah din. Agama yang kita katakan sebagai agama kita, itulah yang jadi alasan nanti untuk kita dihisab, diletakkan pada posisi, apakah posisi orang-orang yang benar atau orang-orang yang bohong. Kama tadinu tudan, sebagaimana kalian hari ini menjadikan agama sebagai ukuran, seperti itu pula lah kelak kita akan diukur, akan dinilai, dan bahkan akan disalahkan dengan ukuran yang kita pakai hari ini, yaitu agama kita. Cuma persoalan yang mendasar, sampai di mana ma'rifah kita.
pengenalan kita terhadap din ini. Apalagi maaf saja yang laki-laki. Berbagai majlis yang dibuat, yang banyak hadir itu adalah ibu-ibu. Beruntung kalau sampai di rumah ditanya pula kaji Ustaz Afatidi. Tapi kalau tidak, kesibukan kita mencari kehidupan, saya lihat di dalam masyarakat kita, telah melalaikan kita dari apa? Dari menambah ma'rifah, pengenalan kita tentang agama. Nah, saya mengajak kita semua, jadilah orang-orang yang bersyahadat. Lahir syahadat itu dari sidq, dari kebenaran. Membenarkan apa yang terkandung di dalam syahadat itu. Tidak ada keraguan padanya. Jadilah syahadat yang kita ucapkan itu syahadat yang lahir dari seorang arif, seorang yang kenal dengan apa yang dia persaksikan, bukan seorang yang jahil atau hanya sekedar menerima katanya atau kabarnya, tetapi betul-betul mensya'nya, sumbernya adalah ma'rifah, pengenalan kita. Disinilah kita berharap dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam suratul Hadid ayat 19 yang saya bacakan tadi. Walladzina amanu billahi wa rusulih ulaika humus siddiqun. Orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, mereka lah orang-orang yang siddiq. Artinya keimanan itu, kita tahu al-iman, iman bukan hanya tahalli, berhias, pencitraan dengan lahiriah maupun dengan kalam, tapi iman waqara fil qalb, sesuatu yang terukir di dalam kalbu, bersemayam di dalamnya, menjadi kebenaran yang tidak ada syak dan raib, tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya. Itulah iman. Apabila orang telah menyesuaikan yang dia ucapkan dengan tasdik yang ada di dalam kalbunya, itulah baru dikatakan orang itu siddiq. Itu yang diucapkan oleh Hamzah di malam hari ketika terjadi pergolakan batinnya, waswas syaitan, satu malam penuh. Tidak ada malam yang dia lalui yang lebih rumit dalam perdebatan di dalam dirinya melainkan malam itu. Seolah-olah dia berkata kepada dirinya, apa yang saya katakan tadi? Ini benar tidak yang saya ucapkan? Makanya dia menadahkan tangan kepada Allah, bermohon, Allahumma, ya Allah, seandainya apa yang saya lakukan itu adalah kebenaran, maka jadikanlah kebenaran itu bersemayam di dalam kalbu saya, jadikan tasdiknya di dalam hati saya. Tapi kalau seandainya pernyataan yang saya katakan di hadapan Abu Jahal tadi salah, maka jadikan saya jalan keluar dari masalah ini. Tapi ternyata berhujung dengan apa? Tasdik, iman, syahadat yang terucap itu lahir dari sidqun, dari kebenaran di dalam kalbu. Berpaculah untuk mendapatkan itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Orang-orang yang siddiq, dan orang-orang yang siddiq disamakan oleh Allah di dalam ayat ini dengan para syuhada inda rabbihim. Apa yang didapat oleh mereka? Asyuhada wa syuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Mereka mendapatkan pahala, mendapatkan cahaya yang akan menuntun mereka di dalam kehidupan ini, baik di dunia dan di akhirat kelak. Walladzina kafaru, sebaliknya orang-orang yang kafir, kadzabu bi ayatina, dan yang mengingkari ayat-ayat kami, mendustakannya, ulaika ashabul jahim, mereka adalah penduduk neraka jahim. Na'udzubillah minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafur. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، اعتبروا واعملوا بما قاله تبارك وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan jadilah kamu berada bersama orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang benar. Nah, jemaah rahimakumullah, ketika seseorang memiliki sidqil iman, kebenaran iman dari dalam kalbunya, maka tentu apa yang ada di dalam hati itu akan tercermin, terlihat, membias kepada seluruh anggota tubuhnya. Maka dia akan menjadi orang yang sadik, orang yang benar di dalam berkata, benar di dalam berbuat, benar di dalam bersikap, dan tidak mau bersama dengan orang-orang yang berbohong. Itulah prinsip. Makanya dikatakan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian, wa kunu, dan jadilah kamu ma'as sadiqin, bersama orang-orang yang benar. Artinya apa? Seorang yang benar akan bisa berkata, kamu benar, kamu adalah teman saya, kamu bahagian dari kita. Tetapi kamu bohong, kamu tidak benar, maaf, kami tidak bisa bersama, melainkan dengan orang-orang yang benar. Nah, kalau kita lihat catatan sejarah juga yang ada di dalam Sirah Nabawiyah, dinukilkan dengan riwayat yang sahih, kadang kita malu. Kaum musyrikin Makkah itu bahkan pandai juga berkata benar, ma'asyirkihim, dengan syirik mereka dan kufur mereka. Malu juga mereka berbohong. Nah, alangkah sedihnya kita, orang yang mengaku beriman malah ringan saja berdusta dan berbohong. Kemana arah pembicaraan saya? Coba perhatikan bagaimana Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius. Di sana Heraklius mendapatkan surat Nabi, mengajaknya masuk Islam. Kemudian dia cari orang yang bisa memberikan keterangan siapa yang mengirim surat ini. Karena Heraklius tidak kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bertemu dengan Abu Sufyan dan kawan-kawannya yang kebetulan sedang berdagang di Syam. Dihadirkan ke hadapan Kaisar. Kemudian diminta kawan-kawannya berbaris di belakangnya. Kemudian dikatakan, saya bertanya kepada orang ini, kepada pimpinan kalian ini, kalau dia benar, benarkan. Kalau dia bohong, katakan bohong. Ketika dia ditanya tentang Nabi, tentang nasabnya, tentang kedudukannya, tentang berbagai hal, apa kata Abu Sufyan? Kalau seandainya saya tidak malu dikatakan pembohong oleh orang di belakang saya, mereka yang teman-teman saya itu, tentu saya telah berbohong. Coba, apakah kita tidak malu? Seorang Abu Sufyan ketika itu musyrik, bahkan berkedudukan sebagai panglima Quraisy, musuh utama Rasul, masih punya rasa malu untuk berdusta. Masa kita ada orang-orang yang enteng bersyahadat, enteng mengatakan kita Muslim, tetapi enteng pula untuk berdusta dan berbohong. Naudzubillahi min dzalik.